Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kita, sholat subuh berjamaah di masjid, dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan podcast saya, melanjutkan topik yang sudah kita podcast di tanggal 10 Oktober ya. Hari ini tanggal 11 Oktober 2023. Jadi masih berkenaan dengan kesehatan jiwa, kesehatan mental ya. Bagaimana Islam ya, mengajarkan untuk menjaga kesehatan jiwa kita, kesehatan mental kita ini supaya terus terjaga, sehingga kita tidak masuk di dalam masalah kesehatan mental yang sebagaimana sudah kita paparkan di hari kemarin ya. Ada beberapa cara bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita yang bisa kita lakukan ya, dari banyak sumber yang berhasil saya kumpulkan, cukup banyak ya, namun mencoba saya rangkum ya menjadi beberapa saja dari bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita menurut perspektif Islam ya. Jadi yang pertama yang ditulis, setidaknya ada 2 sumber yang saya baca, adalah menjaga istiqomah kita ya. Istiqomah dalam apa? Dalam banyak hal ya, dalam hal beribadah. Jadi kita jaga hal-hal yang sudah kita lakukan, kita jaga sholat kita jaga zikir kita ya, kita jaga amal-amal kebaikan kita. Dan karena apa? Karena hal sering dikatakan amal yang baik itu adalah yang rutin ya, walaupun itu sedikit tapi kita bisa menjaga rutinitas itu, itulah yang akan jauh lebih baik ya dibanding kita yang lebih suka ya apa istilahnya itu, kalau orang Jawa bilang rubuh-rubuh gedang gitu ya. Jadi ya hanya satu saat kita sedemikian banyak gitu ya kita mengamalkan kebaikan, tapi saat yang lain kita ngeblank gitu ya. Jadi mari kita istiqomah menjaga amal-amal kita, walaupun itu sedikit ya, syukur langsung bisa kita tambah lagi-lagi, tambahan itu juga sedikit ya. Itulah proses yang selalu saya sampaikan, adalah proses ya. Dan memang itu lagi-lagi itu sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Jadi yang pertama adalah istiqomah gitu ya. Kemudian yang lainnya ya, ini sebenarnya juga masih dalam konteks istiqomah juga gitu ya. Yang perlu diperhatikan dalam konteks menjaga kesehatan mental adalah kita selalu istirahat yang cukup ya. Jadi banyak sekali tanda atau gejala ketika kesehatan mental kita itu terganggu adalah kita susah untuk tidur ya. Jadi selagi kita ini masih bisa istirahat dengan baik, dan terus kita jaga lagi keistimewaan kita itu ya, bagaimana kita terus menjaga istirahat kita itu cukup ya. Walaupun tentu saja banyak juga teori-teori yang berkembang ya. Jadi kalau di kesehatan selalu patokannya adalah 8 jam tidur itu ya.
Tetapi ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa 8 jam itu kebanyakan gitu ya. Jadi nggak harus 8 jam, tetapi yang juga selalu kita perhatikan adalah kualitas ya, kualitas tidur kita. Jadi walaupun mungkin kurang dari 8 jam gitu ya, tetapi memang tidur yang berkualitas gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ya tetap juga kita diminta untuk olahraga ya, atau melakukan aktivitas fisik kita secara lagi-lagi istiqomah tadi ya. Jadi kalau kita bisa berjalan kaki selama 30 menit saja setiap hari, saya kira itu sudah cukup gitu ya. Jalan kaki 30 menit setiap hari ya, setiap hari ya. Ya syukur-syukur kalau yang masih muda ya kita bisa menambah dengan olahraga yang lain gitu ya. Tapi setidak-tidaknya itu yang harus kita istiqomahkan tadi ya. Jadi syarat pertama kan istiqomah. Nah, istiqomah itu nanti rangkaiannya banyak kan ya gitu ya. Kemudian juga apa istilahnya, lakukan hal positif. Jadi selagi hal-hal yang positif dan berbuat baik itu baik, maka segera lakukan saja gitu ya. Kemudian jadikan Al-Quran sebagai solusi dalam segala hal ya. Jadi orang sering mengatakan ya selalu kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita orang Islam ya pedomannya itu ya. Jadi selalu kembalikan ke sana ketika ada persoalan-persoalan ya. Jadi sudah kita hakuli yakin saja ya. Jadi kalau sudah ke sana gitu ya. Sedangkan hal-hal yang saran orang, saran ilmu pengetahuan itu terus gitu, itu dilakukan juga, tetapi tetap dalam kerangka tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah tadi. Jadi selalu kembalikan ke sana. Kemudian anjuran-anjuran yang lain misalnya ya banyak berpuasa ya. Kemudian juga yang disarankan juga ibadah haji ya, atau minimal umroh lah. Kalau haji ini kan saya termasuk juga yang daftarnya masih lama sekali gitu ya. Tetapi umroh ini kan juga kalau bisa ya sering kita lakukan kalau kita memang punya kemampuan ya. Jadi ini juga sebenarnya untuk melatih keikhlasan kita sebenarnya gitu ya. Jadi bagus saja kalau kita mentargetkan ya kalau bisa 1 tahun sekali, tidak bisa 1 sekali, 5 tahun sekali, 10 tahun sekali gitu ya. Jadi itu dalam rangka juga tadi ya pensucian kita ya, ya macam-macam dari kita ya, hati kita, harta kita, segala macam ya. Karena ini kan butuh, lagi-lagi butuh pengorbanan, dan salah satu pengorbanan itulah yang akan menyehatkan mental kita gitu ya. Kemudian yang lain lagi adalah yang harus kita lakukan adalah menjalin hubungan sosial ya. Jadi hubungan-hubungan sosial itu penting ya. Jadi jangan sampai kita secara sudah menjadi, orang mengatakan menjadi kodratnya ya manusia ini memang ya harus menjalin hubungan sosial. Jadi tidak harus banyak-banyak pada banyak orang gitu ya. Artinya kita pasang macam-macam medsos gitu ya sehingga hubungan sosial banyak, tetapi juga memang harus ketemu fisik ya. Salah satu kebiasaan saya sendiri gitu ya, ketika mudik atau tidak harus mudik juga gitu ya, saya selalu nggak tahu ya, hatinya itu selalu merindukan ketemu dengan ya orang-orang yang pernah bertemu gitu ya. Jadi selalu menyempatkan. Jadi kadang-kadang saya mendatangi teman yang sudah mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun ya, ya saya sempatkan ya. Jadi itu yang
apalagi kemudian juga keluarga ya. Kalau keluarga nanti maknanya lebih dalam lagi karena memang itu yang sering dikatakan sebagai silaturahim ya. Karena silaturahim sesungguhnya kan ada rahim ya, masih ada istilah orang itu garis keturunan. Nah ini malah kita kalau ketika kita memutuskan itu ya, itu berdosa gitu ya. Dan itulah yang perlu kita kunjungin gitu ya. Ya kalau tidak lagi-lagi kalau tidak bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya kadang-kadang 10 tahun baru kita berkunjung juga tidak masalah ya karena memang mungkin secara geografis ada di luar kota gitu ya. Kemudian juga keterlibatan sosial ya. Jadi kalau kita hidup di masyarakat ya, kalau di sana ada arisan, di sana ada ya apalah kegiatan sosial yang ada, ikuti ya. Jadi jangan kita mengisolasi diri kita gitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan ya. Satu lagi yang perlu juga untuk menjaga kesehatan mental kita adalah hindari perbuatan-perbuatan terlarang ya. Jadi ya dari mulai hal-hal yang kecil ya, bukan kecil ya, mencuri, menipu ya, kemudian juga mungkin ada minuman keras gitu ya, bahkan juga yang sering kita perselisihkan ya soal rokok. Jadi soal-soal yang orang bilang kemudian apa dalam bahasa agamanya subhat ya, yang ragu-ragu, tinggalkan itu semua. Baik, saya kira itu yang bisa kita lakukan ya, sebagai upaya menjaga kesehatan mental kita dalam perspektif Islam. Sekian, salam sehat ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.